Oke, mangga Bu Ani. Udah. Bu Ani open kan? Bisa dibuka kameranya untuk moderator, MC, sama Nggak jelas. Oh, Kak mangga Rehan, Bu saya Ani. yang dan ini. Ya, mangga Bu Ani. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun secara maya di acara ini. Tak lupa juga salawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Untuk acara hari ini yaitu acara webinar yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Cisarua, di mana webinar ini juga akan memperkenalkan 10 program bahasa dan memperkenalkan program beasiswa dari China dan pemerintah Indonesia. Baik, di acara webinar kali ini dengan tema The Young Living Purpose, raih beasiswa sampai ke negeri tirai bambu dengan bahasa menggenggam dunia. Baik, saya kembalikan kepada Kang Rehan, silakan. Terima kasih Oh, Kang Rehan. oke, terima kasih Bu Ani yang telah membuka acara ini. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya di sini Raihan Zulfikar Haris. Saya juga di sini sebagai moderator yang akan memimpin forum ini di webinar siang kali ini. Dan juga saya selaku relawan Perpustakaan Purahan Cisarua dan pengurus dari kelas bahasa Perpustakaan Purahan Cisarua. Nah, eh, mungkin saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Solik yang telah bersedia menjadi pembicara webinar kali ini di kelas bahasa perpustakaan Purahan Cisarua. Nah, oke. Sebelum ke acara inti, mungkin Mas Solik bisa memperkenalkan diri, Mas? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Izinkan saya mengenalkan diri, nama saya Kolik Nur Wahid, sekarang sedang studi di China, ambil program Computer Science and Technology, dan sekarang saya sedang menjalani di menuju semester 6. Dan saya juga alumni dari Y20, dari Indonesia Diplomasi, dan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia, kawasan Asia Oceania. Dan sekarang saya menjadi Kepala Departemen Ekonomi Kreatif. Kemudian saya berterima kasih kepada teman-teman dan ibu dan bapak yang telah hadir dan sudah menyelenggarakan di acara hari ini. Baik, begitu saja. Oke, terima kasih Mas Solik perkenalannya. Nah,
Oke, mungkin oke langsung ke acara inti aja ya, Mas Khalid ya. Oke. Nah, sebelum nih kita berlanjut ke acara selanjutnya nih Mas. Nah, saya ingin tahu dulu nih Mas, apa namanya itu di Cina itu seperti apa sih Mas gitu kan? Apa namanya itu dari segi pendidikannya gitu kan, dari Mm. segi apa namanya itu mayoritas masyarakatnya itu seperti apa gitu Mas? Mungkin bisa Mm. diperkenalkan dulu. Baik, baik. Kalau lebih baik cek di Instagramku kalau mau, kalau bisa direcordin itu. Kalau bisa di share record. Oke, sedikit bentar ya. Iya. Oh, oke, ditunggu ya Mas. Ini Iya, sama admin. di share screen aja. Ya, share screen. Mm-mm. Gimana Mas? Kabar hari ini Mas? Alhamdulillah baik, baik. Oke. Gimana nih cuaca di sono hari ini? Dingin, dingin. Lagi musim winter di sini. Wah, sama di sini juga. Nah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ke bawah terus. Terus ke bawah, ke bawah. Terus ke bawah, ke bawah. Terus, terus ke bawah, ke bawah. Nah, ini nih, ini ada tuntut lain nih yang tuntut tuntutlah ilmu ke negeri Cina. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Yang konten samping. Nah, itu. Nah, ini suasana Cina di kotaku ya, di Nantong University. Memang seperti ini kok. Fasilitasnya semuanya itu memadai dan sangat bagus menurutku ya, karena tata letak kota di Cina itu berbeda sama di Indonesia. Karena saya sebelumnya pernah bikin konten namanya AMDAL juga. Jadi AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan. Karena kita tahu apa namanya Indonesia itu tentang AMDAL itu sangat riskan. Jadi pemerintah Cina ini itu telah apa ya mengalami perubahan sangat besar karena kita tahu pada zaman dulu Cina itu dari negara miskin dan perombakan kemiskinan itulah yang menjadi negara ini menjadi maju karena perekonomian pesat. Harusnya Indonesia itu bisa jadi negara maju karena pada tahun 65 itu Indonesia menjadi negara macan Asia kan. Tapi entah kenapa Indonesia itu mengalami penurunan pada saat itu. Dan negara-negara seperti Jepang, Korea, Cina ini berlomba-lomba menjadi negara maju. Boleh di cancel dulu, cancel dulu. Bisa di cancel dulu ini videonya. Yang ini satu lagi, yang ini. Ya yang atas atas. Nah ini sholat Jumat yang di negara komunis. Di bawah. Bawah, 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 bawah lagi. Bawah lagi. Nah itu sholat Jumat di negara komunis. Nah, ini sholat Jumat di negara Cina kan banyak persimpangan yang kayak penyimpangan tentang kayak Uyghur, suku-suku seperti itu kan. Kayak di Cina kan komunis. Apakah mengalami ancaman mayoritas Muslim? Ternyata tidak. Ini faktanya di tempat saya barusan juga. Karena pada kenyataannya di Cina itu semuanya bisa nerima, cuma ada aturannya. Jadi tidak sembarangan orang mendirikan apa
agama. Jadi udah ditentuin nih di Cina ini agamanya seperti ini, sini ini cuma ada regulasi, bukan pembatasan ya, regulasi. Karena pada kenyataannya di Cina itu kan akses untuk beragama emang rada sulit, tapi ada regulasi yang bisa ditata. Dan di sini banyak teman-teman saya kayak orang Bangladesh, orang Arab, orang Afrika, itu juga rata-rata juga Muslim dan tenang-tenang aja. Karena mungkin karena kita dulu pernah ada Wali Songo dan bisa masuk ke negara kita dan bisa diterima, dan itu alhamdulillah yang harus bisa kita syukuri, karena dari perbedaan-perbedaan itu yang kita alami dan kita hari ini tidak mengalami apa ya perombakan besar-besaran, karena kita dulu tahu di negara kita dulunya itu kan Hindu dan Buddha. Tapi di negara kita semua agama, 6 agama bisa diterima. Itu alhamdulillah. Karena kita tahu di Cina itu kan tidak beragama ya. Mayoritas komunis dan ateis lah, tidak bertuhan. Tapi pada kenyataannya di Cina itu juga menerima agama walaupun ada regulasi. Bisa di cancel dulu apa videonya, ke bawah lagi dong, ke bawah lagi. Nah ini kampusku, kampusku yang atas, kampusku samping atas, atas, bukan, bukan, di atas lagi, atas lagi. Nah samping kiri, nah ini kampusku yang pakai batik. Nah ya, nah ini kampusku ya, ini emang bersih, diutamakan. Cina entah kenapa kenapa bisa bersih sebersih ini, berbeda dengan negara kita. Padahal kita tahu di Cina ini kan mayoritas tidak beragama, tapi tentang kebersihan itu nomor satu. Entah kenapa saya pas datang ke Cina itu sangat excited banget karena perubahan dari katanya Cina seperti ini, ternyata perubahannya sangat signifikan. Ternyata pas saya lihat data 97% angka kebersihan di Cina itu meningkat. Mungkin mungkin perlu dipahami, pemerintah kita harus melek tentang akan pentingnya kebersihan, yaitu membangun smelter. Karena di Cina ketika ada sampah itu kan ada mobil sampah. Mobil sampah kita di Cina sama di Indonesia ternyata berbeda. Dia ada mobil khususnya juga pengangkut sampah. Jadi langsung ke pembuangan sampah. Nah, di pembuangan sampah itu dijadikan aspal. Aspalnya itu bisa menyerap air hujan. Nah, ternyata kenapa di Cina rawan banjir dan jarang banjir, aspalnya itu bisa menyerap. Dan itu menurutku sangat bagus sekali. Coba dilihat dari sisi-sisi ini, tidak ada selokan sama sekali. Ternyata saya paham kayak seperti membangun bendungan di bawah tanah itu ternyata bagus sekali. Jadi di bawah tanah itu ada kayak selokan, tapi besar dan itu bisa mengalir dan mengalirnya ke sungai-sungai. Jadi selokan itu kan kayak drainase disebutnya. Nah, drainase itu dia ke bawah mengalir ya. Jadi tidak mampet kayak kita kan dikit-dikit kalau misalnya selokan sampah, dikit-dikit sampah. Nah, itu kan menjadi stres juga kan untuk pemerintah, untuk apa ya, untuk pemukiman yang tadinya padat penduduk kok tiba-tiba banjir gitu. Nah, di Cina itu kan diatur. Kalau kita melihat Cina saat ini itu kan negara mempunyai follow trend. Follow trend itu seperti mengikuti zaman. Di Cina itu kan udah masuk fase kedua kalau nggak salah ya. Tadinya negara energi nuklir, sekarang naik ke level 2 itu negara fusi, energi fusi. Jadi energi fusi itu kayak kemarin kan ada ada matahari buatan Cina. Apakah benar? Benar. Itu negara mengikuti follow trend. Sekarang di Eropa, Jepang, India itu sekarang mengikuti follow. Karena kalau negara tidak mengikuti zaman, itu akan menjadi negara tertinggal. Nah, jadi buat kita itu tidak tidak merugi lah untuk belajar. Karena belajar itulah dari kita, keinginan kita mau kemana. Tapi kalau kita malas-malasan untuk belajar, ya akan seperti itu dampaknya, menahan kebodohan. Nah, jika kita menahan kebodohan, apa yang sih yang kita rasakan? Pasti sakit, mengeluarkan biaya lagi.
Biar kalau kita misalnya pintar, syukur-syukur kita bisa mendapatkan beasiswa, itu kan kita bisa membebani keringanan dari orang tua, keringanan dari kantong kita sendiri. Ya kan, karena tahu lah kita pendidikan di Indonesia itu harganya mahal sekali. Kalau tanpa di backup beasiswa, mungkin eh, backup beasiswa itu bisa meringankan beban orang tua kita. Jika kita pintar, kalau kita sungguh-sungguh ingin belajar, apapun bisa menjadi apapun. Jadi keringanan itu bisa apa ya diorganisir kepada keluarga kita. Jika kita bisa melek bahwa pendidikan itu penting, harus dibangun. Karena tanpa kita membangun pendidikan, kita tidak bisa jadi apa-apa. Ketika kita bisa membangun pendidikan, itu adalah investasi jangka panjang. Jangan melihat hari ini, oh dia belajar, hanya sekedar belajar, jangan melihat seperti itu. Tapi kita harus harus apa ya membimbing, bahasanya membimbing anak kita atau teman-teman kita melek akan pentingnya belajar karena itu pengaruhnya sangat besar kepada lingkungan kita. Jika lingkungan kita berpengaruh, dampaknya itu sangat luar biasa ke daerah kita tentang akan pentingnya pendidikan. Kan di zaman sekarang tuh saya melihat kayak ya miris lah anak-anak Indonesia tentang banyak kayak ya tahu sendiri judi online itu sedang marak, itu kan sedang merancuni anak-anak kita ya, anak teman-teman kita juga. Itu kan sebuah ancaman, harusnya pemerintah itu tegas akan hal itu. Dan kedua, tentang kasus seksual. Kayak zaman sekarang kan banyak orang-orang yang pacaran tapi hamil di luar nikah, ya hubungan yang tidak baik, akhirnya yang jadi repot kan orang tua, akhirnya keluarga kena dampaknya. Jadi menjadikan itu hal negatif kepada lingkungan. Seandainya itu bisa diperbaiki, lingkungan kita itu akan berpengaruh besar. Karena kenapa? Lingkungan itu berdampak sekali kepada kita mau kemana arahnya, masa depan kita ditata dan segala mana. Kalau kita tidak bisa menata kayak gini, akan merugikan kita karena hidup itu makan biaya, makan waktu, dan perlu banget eh, lingkungan kita itu sebersih mungkin, sebaik mungkin. Kayak gimana sih kita mempelajari hal apa kita harus seperti ini, dan jangan lupa kita di sisi lain kita belajar, kita harus melihat momentum. Nah, ini tanpa momentum itu kita tidak bisa jadi apa-apa karena di satu sisi momentum itu dibalik dari harapan. Kalau kita misalnya tidak punya harapan, berarti kita tidak punya semangat. Nah, jadi kita itu harus membangun harapan-harapan itu. Jadi kalau kita hanya sekedar belajar, tapi kita tidak bisa melihat peluang, itu akan menjadi percuma. Jadi kita di sisi lain kita harus belajar, kita harus melihat peluang. Oh, di sini ada organisasi, oh di sini ada webinar, oh di sini ada seminar, kita harus ikuti karena dari omongan orang yang sedang narasumber itu sedang berbagi pengalamannya. Di sini kita kan sedang silaturahmi. Siapa tahu dari sharing-sharing ini, dari teman-teman kita, dari ibu dan bapak kita sedang menyampaikan sesuatu, kita dengarkan apa yang kita lakukan, kita dengarkan apa yang mereka sampaikan. Semoga itu bisa menjadi bekal kita ke depannya. Setahun atau 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun atau 10 tahun keberangnya itu akan menjadi reward bagi kita. Kita udah sampai sini nih, kita udah sampai sini nih. Ayo dong kita perbaikin. Ayo dong kita ini. Jika kita bisa melihat apa ya kondisi keluarga kita yang saat ini, mungkin ada nggak sih orang yang keluar negeri pakai beasiswa ke luar negeri dengan pakai bahasa sertifikat bahasa, ada banyak. Sekarang banyak di mana asal bisa bahasa. Ada salah satu yang kusuka itu motivatorku sendiri. Ada anak tukang beca, lulusan S3, dia kuliahnya di Inggris. Boleh dicek di Google, S3, anak tukang beca. Itu sangat luar biasa itu backstory-nya itu. Aku sampai baca semuanya, kok bisa ya anak seperti itu, padahal dari background keluarga yang sederhana, yang mungkin anggapan kita kurang bercukupan lah. Tapi kenapa bisa S3 di Inggris? Itu motivasiku banget karena
Dia aja bisa, kenapa kok kita tidak? Jadi dia mempunyai semangat belajar yang tinggi. Nah, di Cina itu semangat belajarnya tuh tinggi. Jadi nggak bisa main-main di negara orang sama negara kita yang tahu banyak sekali apa ya, literasi tentang pentingnya pendidikan itu makin hari makin kusut lah. Apa sih yang menyebabkan itu? Karakter building, pembangunan karakter. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita sedang tonton itu kan di Indonesia berbeda sama di Cina. Biaya tontonan di Cina itu menurutku beda sekali. Di sini menerapkan education. Jadi tidak sereceh sama yang di Indonesia. Saya pun kaget. Jadi di Cina itu daya saingnya tinggi karena pendidikan itu nomor satu. Buat apa kamu punya mobil? Buat apa kamu punya rumah gede tapi anak kamu nggak kurus? Itu pendidikan di Cina seperti itu. Jadi menurutku itulah pembangunan karakter building itu harus dibangun tidak hanya di sekolah tapi di keluarga. Karena pentingnya pendidikan itu sangat-sangat penting. Dan Pak Jokowi bilang S2 dan S3 di Indonesia itu relatif minim. Pendidikan di Indonesia itu relatif minim juga. Kenapa? Kok berbeda sama negara tetangga yang persentasenya 5,8%, di Indonesia itu hanya 2,4%. Dan di negara maju itu rata-rata persentasenya 9,8%. Nah, ini kan suatu momok ancaman untuk Indonesia ke depannya. Padahal Indonesia sudah menggagas Indonesia 2045. Tapi kalau misalnya anak-anak kitanya itu stunting, itu bagaimana? Itu kan lagi diperbaiki program-program capres kita ya. Ada capres kita menerapkan stunting. Itu bukan berarti ini untuk ini ya pemilihan capres, cuma saya suka aja programnya karena stunting itu ancaman. Menurutku ancaman dari keluarga kita, ya kan? Apa sih yang bisa menyebabkan stunting itu? Literasi. Akan pentingnya makan bergizi itu sangat penting. Jadi seperti kita minum susu, makan tempe itu kan apa hal-hal yang sederhana, tapi tidak semua orang bisa mendapatkan gizi yang baik. Di Indonesia itu kan banyak stunting. Kayak seperti daerah terkaya di dunia ternyata bukan di Arab, tapi di Maluku. Karena di Maluku itu ada mineral seperti minyak, seperti nikel, seperti di bawahnya itu ada emas di lautan itu kalau dicek itu. Nah, di situ juga ada uranium ternyata. Nah, ternyata Maluku itu negara daerah terkaya tapi mayoritas pas tapi rata-rata daerahnya itu kena stunting. Itu kan sangat riskan buat kita juga. Akan mirisnya negara kita bahwa banyak anak-anak muda atau anak-anak kita itu mengalami gizi yang kurang gitu kan. Untuk mencapai itu, itulah pentingnya keluarga, akan pentingnya perbaikan gizi yang baik. Dari teman-teman kita yang sekarang kuliah di Cina, itu menurutku ya punya background yang kuat dan mentalitas yang kuat. Saya pun sampai heran orang-orang Indonesia, kita tahu dari perubahan karakter building yang dibangun sama guru-guru kita di Cina itu menerapkan disiplin. Jadi kita harus seperti ini on time, kita ini. Jadi tidak bisa semena-mena kita asal untuk semena-mena di negara orang. Karakter building itu diciptakan kepada lingkungan. Jika lingkungan itu baik, benar, dan mempunyai nilai, itu akan melahirkan generasi selanjutnya. Orang tua yang mendidik anaknya keras, mungkin bahasanya keras kepada pendidikan, itu jauh lebih baik daripada keluarga yang biasa-biasa aja tidak menerapkan pendidikan. Karena banyak motivator di Indonesia bilang pendidikan itu tidak penting.
dan akhirnya dimakan mentah-mentah kepada teman-teman kita. Wah, nggak penting orang dia lulusan sarjana kok dia cuma jadi tukang ojek. Wah, itu menurutku sangat apa ya, sangat sedih, ya kan? Padahal membangun pendidikan itu tidak hanya dilihat ini itu, mau lihat itu pekerjaannya apa, pekerjaan apapun kita kerja kayak gini itu sifatnya mulia. Kita nggak boleh merendahkan pekerjaan orang lain. Kita tidak boleh mengerjakan apapun karena apapun itu pekerjaan di sini itu dianggap mulia. Contoh di Cina itu tidak ada batasan kerja. Di Indonesia ada batasan kerja minimal 25 tahun, udah. Seterusnya mau jadi apa? Nggak jadi apa-apa. Padahal di atas itu kita butuh makan. Nah, di Cina itu mau usia kamu 25, 30, 35, 40, 45 sampai umur 60 sampai 65 nggak ada pensiunan, mau bisa berkarya bisa, ya udah. Nggak ada batasan. Sini kamu bisa kerja bisa, ya udah. Nggak lumpuh, enggak. Ya udah bisa kerja, ya udah, terima. Tapi herannya di negara kita masih ada batasan. Itu kan menjadi apa ya? Warning buat kita juga. Jadi rasa takut kita dalam bekerja dan nilai upah di Indonesia sangat minim. Beda sama negara-negara maju. Padahal negara kita itu kan kayanya luar biasa ya. Coba disebutin mineral apa yang nggak ada di Indonesia. Semuanya ada. Sampai heran guru saya itu. Padahal Indonesia itu kaya. Cuma sayang. Di Indonesia itu boleh diakui ya. Daripada negara-negara lain, teman-teman saya negara lain, dosen-dosen di sini nyari orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu bagus-bagus karakternya. Sopan, yang paling disuka itu sopan. Tapi sayang, kata guruku ini yang dosenku di sini, Indonesia itu teman-teman Indonesia itu pintar-pintar, cuma sayang miskin itu. Itu sangat kaget menurut saya. Kok bisa guru saya bisa gitu? Padahal guru saya bilang eh, apa yang nggak ada di Indonesia semuanya ada sekarang. Tapi kenapa kok masih negara berkembang? Kenapa tidak bisa menjadi negara maju? Terus saya bilang banyak korupsinya, Pak. Itu doang. Baik, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, memang betul sekali ya, Mas Solik. Kalau untuk notabene di Indonesia ini pendidikan di Indonesia ini memang cukup rendah sekali, dan juga untuk dari segi pekerjaan di Indonesia ini memang masih banyak-banyak apa namanya itu perbatasan-perbatasan. Contohnya seperti umur gitu kan. Terus dari segi pendidikan juga gitu kan. Dan juga dari segi mungkin bisa memilah-milah gender lah gitu kalau di Indonesia ini. Nah, betul. Uh, ya, terus juga yang lebih mirisnya ini, Mas mungkin ya, apa namanya itu, di Indonesia ini untuk dari segi mencari pekerjaan itu, yang diutamakan ini fresh grade itu loh. Padahal kan Hmm, belum itu gitu, fresh grade itu kan bisa lebih apa namanya itu bisa maksimal gitu kan, masih ya. banyak kok atas fresh grade itu kan yang bisa lebih maksimal gitu kan. Nah mungkin nih apa menurut Mas Malik nih apa yang harus mungkin diubah nih dari sistem dari mulai mencari pekerjaan gitu kan, dari mulai pendidikan gitu kan, dan juga betul juga yang tadi Mas Malik bilang bahwa percuma lah sarjana, percuma S1, S2, S3, ujung-ujung nama misalkan ujung-ujungnya apa namanya itu ujung-ujungnya kerjanya cleaning service atau misalkan Hmm. kerjanya apa gitu kan. Hmm. Mungkin dari Mas Tolik tetap dari Mas Tolik sendiri apa nih yang harus diubah nih di Indonesia ini? Menurutku ya, tadi tentang kayak kita sarjana kok itu kan sebenarnya kan faktor ekonomi ya. Tidak, kita tidak boleh membatasi. Tapi kan dia mau belajar. Orang gue kan bisa online versus gue kerja di Indonesia. Tiba-tiba itu sebenarnya nggak menjadi masalah ya patokan umur mau kerja apa kan patokan pekerja di Indonesia itu umur 18 tahun sampai seterusnya sebenarnya. Tapi di Indonesia itu sebenarnya ada batasan. Nah, itu yang menjadi heran menurut saya. Kenapa patokan sampai 25 tahun dan bisa semua elemen api gitu kan. Kadang aneh gitu. Semua elemen kok boleh dimasukin dan dengan gaji rendah menurutku. Sesuai kalau di Cina itu nggak bisa.
Di Cina itu kan kalau kamu nggak mengejar pendidikan sampai setinggi mungkin, itu udah gaji udah kelihatan. Di Cina itu mau gajinya tinggi seberapa pun itu dilihat pencapaian kamu sampai mana, terus habis itu lulusan dari mana. Nah, makanya daya saing di Cina itu tinggi. Contoh di Cina itu yang terkenal kayak Tsinghua sama Peking University itu bagaikan ITB dan UI, UI-nya Indonesia dan ITB-nya eh, di Indonesia lah kayak Tsinghua. Nah, itu tuh kalau orang udah masuk situ itu paling wah banget. Nah, kalau di kampusku kan ranknya udah sampai 50 ya, 50 ke atas dunia. Nah, itu udah kampus terbaik menurutku, udah baik banget karena emang aku ngerasain sendiri guru-guru Cina itu emang peduli tentang mahasiswanya ya. Kan kalau di Cina di Indonesia aku tidak tahu ya. Eh, kan karena saya belum pernah kuliah di Indonesia, saya tidak tahu bagaimana Indonesia itu dalam sistem pendidikannya. Eh, tapi yang saya lihat-lihat seperti eh, tren atau apa ya following gitu, rata-rata dosen di Indonesia tuh masih gila hormat. Itu sangat sedih sekali menurutku. Di Cina kita itu semuanya itu harus saling menghormati. Jadi tidak hanya guru tidak menghormati, tapi saling sesama mahasiswa juga harus saling menghormati. Nah, itu sangat penting. Ketika kita menghadapi mahasiswa yang kekurangan dalam akademik di Cina ini, itu dia tahu kalau anak ini itu punya potensi. Jadi kita tidak melulu tentang akademik, tapi anak ini punya potensi dan harus didukung. Nah, itu sangat penting karena kita nggak tahu dari apa yang dia pelajari selama ini menghasilkan atau tidak itu. Nah, di Indonesia masih patokan akademik. Boleh saja, boleh dong. Tidak ada masalah kalau itu untuk uh, nilai dari kampus gitu, akademik kampus itu kan nilai dari akademik kampus. Tapi kalau di Cina, kalau kamu punya potensi itu dicari, serius dicari. Karena di Cina itu kan kayak kalau kamu punya sesuatu, orang itu mau belajar, jadi berbagi. Nah, di Cina itu banyak banget event-event untuk mengasah kemampuan anak di Cina. Nah, itu untuk apa ya? Untuk pengembangan lah. Di satu sisi kita kan punya hobi, di satu sisi kita punya akademik. Nah, kita itu harus punya namanya sinkronasi. Sinkronasi itu sangat penting banget. Kalau kamu bisa Mandarin dan bisa puisi, dan kamu mengikuti event, itu didukung. Di Cina itu setiap dua bulan itu pasti ada event. Gak mungkin gak ada event, pasti ada event. Nah, entah di Indonesia ada atau tidak kan itu tergantung penyelenggara ya. Biasanya kan ada di Jakarta. Kalau di Jakarta suka ada. Tapi entah kapan waktunya pasti setiap 6 bulan sekali gitu. Itu emang harus diikutin. Tapi ketika waktu saya zaman sekolah, ketika mengikuti lomba itu dipersulit sama kepala sekolah. Ketika juara baru dianggung-anggungkan. Lah itu kita tidak mendapatkan pendanaan apa-apa tiba-tiba dianggung-anggungkan. Dulu saya juara catur, catur tingkat provinsi waktu sekolah. Nah, ketika juara itu kan saya tidak mengataskan nama sekolah karena diri saya, karena saya juara saja. Mungkin itu aja yang saya bisa sharing. Siap, oke, terima kasih Mas Solis. Nah, mungkin Hmm, Mas, apa namanya itu ada nih dari rekan kita gitu kayak yang menanyakan, jika hmm. kita kan Mas Solis ini kan kuliah kan di Cina kan. Nah, Ya, kalau perbedaan di Indonesia ini adalah apa namanya itu dari segi cara menyampaikan materi si dosen. Nah, lalu dengan apa namanya itu bila misalkan mahasiswa itu berprestasi gitu kan. Nah, hmm, apakah kalau di Indonesia ini kan kalau misalkan dosen menyampaikan materi di forum atau di kelas ini adalah rata-rata monoton menurut saya gitu kan. hmm, Nah, lalu juga kalau misalkan ada mahasiswa yang berprestasi gitu kan, hmm, ada yang kampusnya peduli kepada mahasiswa tersebut. hmm, Maksudnya peduli itu adalah
contoh misalkan diberikan beasiswa atau misalkan diberikan uang pendanaan atau dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau untuk di Cina sendiri itu seperti apa gitu kan, dari mulai segi pembelajarannya, dosen gitu, lalu dari mahasiswa yang berprestasi itu, feedback dari kampus ke mahasiswa itu. Oke. Boleh dong di close dulu punya ini. Close dulu ininya videonya. Kita tarik ke atas dulu. Cek, teh, tarik ke atas videonya di IG. Tarik ke atas dulu. Tarik dong ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Nah, ini nih. Aku. Ya, ini. Ini kan kalau kita bicara prestasi ya, guru itu melihat kita itu punya potensi atau tidak, ya kan? Tadi bilang di Indonesia, di Cina itu mendapatkan apa jika mendapatkan ini atau itu, baik itu nilai atau material kan. Nah, di Cina itu untuk mendorong sesuatu anak tergantung penyelenggara juga. Yang penting anak didik itu dirangkul. Nah, baik itu apa-apa itu belakangan. Nah, rata-rata di Cina itu programnya itu antar beasiswa, uang, atau sertifikat. Tiga itu aja. Itu rata-rata kan kalau mau yang kecil ya sertifikat lah. Itu dari penyelenggara. Tapi kalau event-event besar biasanya kan uang, piala, seperti biasanya uang, piala, penghargaan. Nah, kalau misalnya yang dari kampus itu beasiswa, kayak beasiswa ditambah keuangannya atau apa itu tergantung pihak kampus. Karena pihak kampus melihat potensi anak itu sejauh apa. Nah, kalau di Indonesia itu kan kalau anak punya prestasi pasti mendapat pendanaan juga, entah itu dari pemerintah, entah daerah, pemerintah pusat. Nah, itu karena kita tidak tahu kan apa yang selama ini anak itu dipelajarin dan itu dipraktekkan dan itu akan menjadi suatu pengaruh besar untuk diri kita ke depannya. Seperti kita mendapatkan lingkungan yang baik dan akan bertemu orang yang baik juga. Kalau kita berada di lingkungan yang buruk ya akan seperti itu selamanya. Nah, kayak kita mengikuti event-event, aku kan selama kuliah di Cina sebelumnya COVID-19 2 tahun kuliah online dan 2 tahun sekarang bahkan di Cina. Sebelumnya 2 tahun itu saya tidak monoton, jadi saya ikut event apa aja yang penting saya duduk sejam 2 jam, entah itu seperti apa jadinya. Yang saya tahu, kita tidak tahu nasib kita itu diubah oleh siapa, tapi ketika kita menghadiri sesuatu, kita bisa meyakini bahwa diri kita akan sungguh-sungguh. Karena dalam satu hari kita tidak tahu kalau kita ke event-event kayak seminar itu, uh, pemikiran mindset kita keubah gitu kan. Pasti keubah karena pola pikir kita itu menjadi apa ya? Bagus lah menurutku ya, karena dalam seminar itu kan banyak tokoh-tokoh penting. Dia membicarakan apa, seperti apa, dan ketika kita balik, oh dia bicara kayak gini gini ini nih. Nah, dari hal itulah yang menurutku akan berpengaruh besar pada diri dan hidup. Kita tidak tahu ke depan kita seperti apa, 2 tahun seperti apa, 3 tahun, 5 tahun. Tapi kalau kita apa ya bertemu orang-orang kayak di luar apa ya di luar teman-teman kita ya kayak dari Indonesia kayak kita nih, kayak saya berteman sama orang-orang luar negeri, tiba-tiba ditawarin event seperti ini, kita ikutin budaya Cina dan mahasiswa internasional dan memperkenalkan budaya kita sendiri dan itu sangat luar biasa bagus banget. Dan di Indonesia itu kan banyak sekarang ya kalau aku lihat eh, entah bagaimana kok kelahiran sekarang kok banyak yang grow gitu. Karena di zaman sekarang udah zaman media sosial. Oh,
entah kamu menontonnya seperti apa, ada orang kok public speakingnya bagus ya, pasti dia tontonannya orang-orang yang punya public speakingnya bagus, kayak acara-acara yang bermutu. Jadi dia itu mengilir ke sana. Tapi kalau kita menonton yang kurang baik, ya akan bernasib tidak baik juga. Nah, tergantung apa yang kita lihat hari ini, itu akan berdampak ke depannya. Itu. Oke, ada lagi Mas Kolik? Baik, cukup. Oke, siap. Nah, memang betul sekali ya yang dikatakan Mas Kolik sendiri gitu kan. Jadi apa namanya itu di Cina dengan di Indonesia juga ada beberapa persamaan gitu ya Mas ya, dari mulai mahasiswa yang berprestasi gitu ya Mas ya. Sama-sama. Nah, apa namanya itu kalau untuk di apa namanya itu untuk di Cina sendiri nih Mas, apa namanya itu kalau untuk cara mengapply beasiswa ke Cina itu seperti apa sih Mas? Yang apa namanya itu contohnya di universitas Mas sendiri gitu, di Nantong University gitu kan, dan Hmm. juga apa namanya itu untuk persyaratan dari segi administrasinya dan juga cara birokrasinya mungkin seperti apa Mas? Cara untuk beasiswa ke Cina ya, itu kamu harus punya sertifikat HSK, kayak hanya sweeping pause gitu. Tapi levelnya itu harus sampai 4, minimal 4. Tapi kalau lebih bagus lagi untuk jaga-jaga itu 5, karena di Cina itu kamu harus bisa bahasa. Kayaknya nggak cuma di Cina juga, kayak teman saya di Turki. Nah, sebelum ke Turki, kamu harus bisa bahasa dulu. Sebelum kamu ke negara-negara yang mempunyai seperti kayak karakter yang berbeda, tidak kayak kita kan abjad ya. Nah, di itu kayak karakter disebutnya, kayak Hanse gitu kan. Nah, kalau misalnya di Jepang itu kan hiragana dan katakana. Nah, itu kan kamu harus bisa ngelewatin eh, NT, kalau di Jepang itu NT. Nah, kamu itu harus bisa ngelewatin level-level itu. Nah, kalau di Korea kan juga sama. Kalau kamu ingin mendapatkan beasiswa luar negeri, itu kamu harus bisa bahasa. Minimal sesuai persyaratan. Pasti pasti dapat, nggak mungkin nggak. Harus bisa bahasa. Itu. Menurutku itu sih. Oke, siap Mas. Terus kalau untuk dari apa namanya itu beasiswa ke luar negeri itu Mas, Hmm. sama nggak sih dengan beasiswa yang ada di Indonesia? Contohnya kalau di Indonesia itu kan ada KIP, lalu ada namanya itu beasiswa anak yatim itu kan. Kalau untuk di luar negeri sendiri nih beasiswa jenis seperti apa? Di Cina itu ada 2 beasiswa. Yang satu full scholarship. Full scholarship itu tergantung pemerintah dan sekolah juga. Karena di pemerintah Cina itu sedang membagi-bagi beasiswa kepada banyak orang. Ya, kita tahu ini majunya negara itu, majunya peradaban itu dilihat dari pendidikannya sejauh mana. Saya bisa bilang ini karena saya melihat sendiri. Kok bisa gitu kan jawabannya? Bisa. Di Asia Tenggara ada nggak sih negara yang maju? Jawabannya ada. Negara mana? Singapura. Singapura itu menjadi negara maju karena dilihat dari pendidikannya. Padahal negaranya itu kecil, kecil banget. Jakarta lewat lah. Negara kecil itu bisa jadi negara maju dilihat dari akses pendidikan dan sektor pendidikannya. Kita bisa bedakan negara Singapura sama negara Timur Leste. Padahal sama-sama ya, lebih kecil Singapura daripada Timur Leste lah. Tapi kok negara Singapura bisa maju karena pendidikannya. Timor Leste bukan berarti saya merendahkan negara tersebut, tapi kita melihat sektor pendidikannya. Nah, di Filipina pun sama. Apakah negara Filipina negara maju atau berkembang? Kan kita bisa melihat sendiri. Tapi kita bisa melihat negara mau maju. Negara mana? Negara kita kah? Negara Brunei kah? Negara Thailand, Vietnam. Nah, negara-negara tersebut kan negara ingin maju. Nah, kalau ingin maju harus diperbaikin apa sih? Gitu kan, pendidikannya. Nah, di semua negara jika ingin menjadi negara maju itu harus dilihat dari sektor pendidikannya.
Kualitas pendidikan itu dilihat dari sekolahnya bagaimana. Dilihat perpustakaan ada atau tidak. Perpustakaan itu kan untuk orang-orang yang ingin mau baca, yang ingin punya cita-cita. Jadi harus pemerintah daerah itu harus memfasilitasi. Saya berterima kasih banget kepada Percis Cisarua yang sudah membangun perpustakaan karena itu akan melahirkan bibit-bibit orang-orang yang bermutu. Ketika orang-orang bermutu, itu akan melahirkan orang-orang hebat di daerahnya. Jika orang-orang hebat itu, oh, oke, oke, oh, boleh, oh, oh, aku ke bawah dulu ya. Katanya udah break ini. Oh, oke, mungkin sambil menunggu Mas Kolik, ya tadi yang dikatakan Mas Kolik itu betul. Kalau kita ingin apa nama itu, kalau kita ingin ke luar negeri, eh, apa nama itu kuliah di luar negeri gitu kan, dan menimba ilmu di luar negeri itu harus memang betul bisa bahasanya gitu. Nah di sini di perpustakaan Purahan Cisarua ini eh, ada nih salah satu guru bahasa asing, salah satunya ini guru bahasa Mandarin dari perpustakaan Kelurahan Cisarua. Nah, jadi di perpustakaan Kelurahan Cisarua ini adalah eh, perpustakaan yang mempunyai sistem teknologi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Salah satunya ini adalah program dari bahasa ini. Nah, mungkin untuk apa namanya itu mungkin Lause Jobi bisa dijelaskan tadi yang dikatakan Mas Solik ini adalah harus mempunyai tingkatan-tingkatan untuk apa nama itu uh, kuliah di luar negeri itu seperti apa dan juga bisa dijelaskan Lause dari segi tingkatan-tingkatan bahasanya itu seperti apa. Mangga, Ya, silahkan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kita semua. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lause Jobi, guru bahasa Mandarin di Perpustakaan Kelurahan Cisarua, Kota Sukabumi. Nah, untuk bisa mendapatkan beasiswa ke Cungko atau ke negeri Cina, karena dari pengalaman Lause ngajar di lembaga kursus ya, di berbagai lembaga di Kota Sukabumi, kurang lebih sudah ada 10 alumni yang belajar sama Lause yang sudah lolos beasiswa ke Cina, dan salah satunya itu sudah mendapatkan gelar BA atau Bachelor. Jadi syarat untuk berangkat kuliah ke negeri tirai bambu itu minimal kemampuan bahasa Mandarin itu harus mencapai level elementary minimal ke elementary. Jadi karena dari cerita murid-murid Lause Jobi yang sudah kuliah di Cungko, itu selama studi di sana, kita sebagai mahasiswa sebuah universitas itu memang harus lumayan lancar untuk apa namanya Cianghuai-nya, untuk berbicara bahasa Mandarin. Jadi untuk kemampuan dari HSK atau Han Yisui Pinghause, ujian kemampuan bahasa Mandarin, itu merupakan syarat mutlak yang sangat utama atau penting untuk bisa lolos namanya Jiangsu Chin ke Cungko atau beasiswa ke Cina. Itu sebagai syaratnya. Karena dulu juga Lause Jobi pernah mengikuti kuliah terbuka di Universitas Bina Nusantara Jakarta. Itu diselenggarakan oleh Fakultas Sastra Binus, terutama jurusan Sastra Bahasa Mandarin. Di situ pembicaranya itu dosennya langsung dari Cungko, yaitu Lause Mafeng. Nah, kalau Lause Mafeng yang
pernah jadi pembicara di kuliah terbuka di BINUS. Beliau juga dosen utama di BINUS sebagai ketua untuk dosen-dosen native gitu. Dan beliau juga 2 tahun yang lalu itu baru menyelesaikan profesor. Jadi nama lengkap beliau itu Profesor Lause Mapeng, BA, MLit, PhD ya. Nah di situ Lause pernah mengikuti kuliah terbuka sama beliau seharian penuh di Bina Nusantara. Jadi mulai dari handout segala macam, terus materi presentasi itu semua full Mandarin dan tidak ditranslate sama penerjemah. Jadi kita dilatih mentalnya supaya setelah sekian tahun belajar atau mengikuti kursus harus ada hasilnya, harus bisa ya. Jadi ketika dosen native memberikan materi kuliah terbuka, kita diharapkan bisa paham apa yang beliau sampaikan. Ya minimal 70% atau 80%-nya kita bisa menarik benang merah materi apa yang beliau sampaikan. Itu kalau menurut pengamatan dari Lause Jobi seperti itu. Oke, terima kasih Lause Jobi. Nah, yang tadi Lause Jobi ini disebutkan bahwa elementary ya. Nah, bisa dijelaskan mungkin Lause Jobi secara detail untuk tingkatan elementary itu seperti apa gitu. Jadi maksudnya ini mungkin dari segi definisinya gitu kan, untuk tingkatan berkuliah di luar negeri, terutama di Cungko itu seperti apa mungkin Lause dari elementary sendiri ini gitu. Ya, boleh. Kalau dulu waktu Lause lulus HSK tahun 2004 di Jakarta, itu jenjang HSK itu baru 4 bagian, yaitu ada beginning, terus elementary, intermediate, advanced. Nah kalau sekarang dari pengalaman murid-murid Lause yang kuliah ke Cina, ke Cungko, itu di level beginning itu ternyata dibagi 2. Kalau dulu kita hanya Rukmen Tengci ya, atau beginning level, nah sekarang ada Rukmen Qian Tengci. Jadi level pre-beginning. Jadi dibagi 2. Tingkat 1 pre-beginning, tingkat 2 beginning, tingkat 3 elementary, tingkat 4 intermediate, tingkat 5 advanced. Nah, dari penjelasan siswa-siswa yang sudah lulus dapat beasiswa ke Cungko, paling rendah harus elementary, kalau bisa mah intermediate ya. Karena kuliah di Cungko tuh 80%-nya lebih banyak menggunakan Mandarin, 20% didukung dengan bahasa internasional, bahasa Inggris. Jadi tetap kemampuan bahasa Mandarin itu sangat mutlak ya diperlukan supaya kita bisa lancar mengikuti proses perkuliahan yang ada di kampus yang di Cungko. Oke, mungkin ada lagi, Lause? Ada yang mau disampaikan kembali? Ya, selain ini selain kita lancar di bidang bahasanya, kita juga harus memahami juga tata krama ya, atau kuici. Tata krama yang ada di Cungko, misalkan ketika kita ketemu dosen atau yang lebih tua, itu ada namanya Cipung Singli ya. Cipung Singli itu cara memberi hormat kepada guru kita atau orang tua kita. Itu biasanya kan mereka itu membungkukkan badan dulu kurang lebih 45 derajat baru menyampaikan salam kepada guru atau orang tua gitu. Jadi di sana kita harus paham dia Cungko orang punya kuici juga ya, tata keramanya, yaitu yang sering kita sebut namanya Cipung Singli. Cipung Singli itu cara ini memberi hormat ketika ketemu dengan yang lebih tua.
Oke, betul sekali yang dikatakan Lause gitu ya. Jadi untuk tata krama di bahasa Mandarin ini memang betul-betul harus diperhatikan sekali ya Lause ya. Nah, oke mungkin Lause nih saya ingin nanya juga nih. Ada ini pertanyaan dari murid juga kan, murid kelas bahasa Mandarin yang ada di perpustakaan Quran Cisarua ini. Eh untuk tingkat apa namanya itu untuk tingkat minat kelas bahasa terutama yang ada di perpustakaan Kelurahan Cisarua ini dan di Kota Sukabumi ini seperti apa sih gitu menurut pandangan pribadi Lause Jobi selaku mentor atau guru kelas bahasa Mandarin. Nah, kalau untuk animo dari siswa-siswa kursus bahasa Mandarin yang ada di perpustakaan Kelurahan Cisarua, sebenarnya animonya sangat tinggi. Yang penting kita memberikan materinya itu tidak hanya monoton berupa tata bahasa, percakapan atau apa, kita disertakan juga dengan materi pelengkap. Jadi di perpustakaan Kelurahan Cisarua, selain kita belajar bahasanya, kita juga belajar sejarah dan kebudayaan tradisional Tiongkok ini. Nah, terus kita juga ada mengenal namanya seni kaligrafi ya. Jadi cara menulis Hanje atau tulisan kanji dalam bentuk seni kaligrafi. Itu sudah ada beberapa siswa yang sudah pernah mencoba dan kita bagikan alat-alatnya, terutama contoh kuas, contoh tinta gitu kita bagikan. Nah itu sebenarnya itu bisa menjadi daya tarik ya. Jadi belajar bahasa bisa sambil mengenal sejarahnya, kebudayaannya, seni kaligrafinya. Itu untuk membangkitkan semangat dari siswanya supaya tidak bosan. Jadi kalau kita mengadakan pembelajaran materinya misalkan kebanyakan teori monoton terus itu bisa membosankan buat siswa. Jadi dengan adanya inovasi, dengan adanya pengembangan gitu, itu bisa membangkitkan semangat. Karena dari pengalaman Lause Jobi di lembaga khusus, dengan kita memberikan materi Mandarin disertai materi tambahan itu siswanya biasanya semakin bertambah karena mereka tertarik ternyata bisa mengenal sejarah dan kebudayaan, mengenal seni kaligrafi, terus kita kasih kesempatan juga praktek langsung di galeri wisata budaya Asia Timur gitu. Jadi di lembaga khusus kita dulu sebulan sekali siswanya itu kalau ada waktu kita undang untuk ke galeri. Misalkan bulan ini pengenalan baju adat, bulan depan misalkan pengenalan peralatan kaligrafi misalkan. Supaya tidak bosan, jadi siswa kita itu tidak hanya melihat di tayangan TV tentang kebudayaan, tapi mereka bisa melihat langsung ke lapangan. Jadi tidak hanya mendengar cerita, tapi bisa merasakan langsung praktek kebudayaan itu seperti apa. Nah itu akan bisa ini membuat siswanya itu lebih berkembang ya pemikiran. Ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Lause yang sudah sharing kepada kami di sini. Nah, oke mungkin kita buka sesi tanya jawab ya dari para audiens. Mungkin Mangga dipersilahkan. Ada yang ingin ditanyakan kepada audiens dari dua narasumber ini. Mangga, Bapak, Ibu, Akang, Teteh, dipersilahkan. Mangga, yang dipersilahkan jika ingin ada yang ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab. Dari saya boleh bertanya? Boleh Bapak, Mangga dipersilahkan. Silakan. Ya, saya panggilnya Pak Lause Jobi ya. Ya. Ya, boleh. Ya, selamat salam kenal Pak Lause Jobi. Saya Haikal, saya dari Sukabumi. Saya ingin bertanya bahasa
Tiongkok ini kan ada dua ya Pak ya. Ada Mandarin dan ada Hokkien. Nah, apa sih bedanya Mandarin dengan Hokkien? Kemudian bahasa itu dipakai di negara-negara mana saja? Mandarin dipakai oleh negara mana, Hokkien oleh negara mana? Ya, Kemudian ya, yang bisa. kedua, untuk usia ada batasan usia kah untuk belajar bahasa Mandarin ataupun kalau misalkan yang pengen dapat beasiswa untuk ke RRT gitu, apakah ada batasan usia? Karena terus terang usia saya sudah di atas kepala 5 ini. Terima kasih itu saja pertanyaan dari saya. Oke, mangga mungkin Lause dipersilakan untuk dijawab. Ini Lause Jobi coba jawab. Nah, dalam memang ada yang digunakan. Pertama, bahasa Mandarin internasional untuk digunakan di perkuliahan. Kedua, ada bahasa Hokkien. Bahasa Hokkien ini merupakan bahasa lokal atau turunan dari bahasa Mandarin internasional. Cuman bahasa Hokkien digunakannya hanya di beberapa provinsi saja. Pertama, di provinsi Taiwan. Di Taiwan menggunakan bahasa Hokkien. Kedua, di provinsi Fujian-nya sendiri. Di provinsi Hokkien-nya sendiri. Yang utamanya itu di Taiwan sama di provinsi Hokkien. Di provinsi lain juga ada, seperti Guangzhou itu ada, tapi sedikit ya, sedikit. Nah, kalau bahasa Hokkien itu dulu juga Lause Jobi pernah ngajar di lembaga kursus di Kota Sukabumi di Get Plus Institute, tapi hanya setahun dan siswanya cuma tiga orang. Dan itu mereka belajar karena ada keperluan penting dengan pihak keluarga mereka yang di luar negeri dan harus berkomunikasi dengan bahasa Hokkien. Jadi bahasa Hokkien itu selain di Chungpo atau di negeri Cina, itu dipakai juga di negara lain. Seperti di Singapura, kalau kita mau kerja itu, misalkan bahasa Mandarinnya kurang lancar, kita lancar bahasa Hokkien, kita bisa mendapatkan pekerjaan di Singapura. Nah, selain Singapura, di Malaysia juga pakai ya. Di Malaysia pakai bahasa Hokkien. Di Indonesia sendiri pun banyak ya pengguna bahasa Hokkien, terutama di Kota Sukabumi. Di Kota Sukabumi itu kebanyakan bahasa Hokkiennya ada, karena ada perkumpulan Hokkien Nungchun Indonesia cabang Kota Sukabumi. Jadi perbedaannya seperti ini Pak Haikal contohnya. Misalkan siapakah nama Anda? Kalau di Mandarin internasional kan Min Jiao Seme Min Zhi kan. Misalkan Water Min Zhi Jiao Chang Wei Ting. Nah, kalau Lause marganya Chang, Chang yang Chang, Wei-nya Wei Tata Wei, Ting-nya Ping Tata Ping. Jadi Chang Wei Ting-nya. Itu kalau Mandarin internasional. Nah, bagaimana kalau orang Hokkien yang mempraktekannya? Nah, kalau Min Jiao Seme Min Zhi itu kalau di bahasa Hokkien berubah jadi Dqiu Haminia. Dqiu Haminia. Wai-nya Qiu Qiu Wei Peng, seperti itu. Itu perbedaan antara Mandarin internasional dan bahasa Hokkien. Jadi yang digunakan di komunikasi atau percakapan internasional itu tetap bahasa Mandarin yang internasionalnya, yang induknya, yang suka dipakai di Beijing, di kota Chungpo-nya. Kalau Hokkien itu hanya dipakai di provinsi atau wilayah tertentu aja. Kurang lebih seperti itu. Nah, kedua, kalau untuk belajar bahasa Mandarin, kalau di perpustakaan Kelurahan Cisarua, tempat Lause Jobi ngajar, ini tidak dibatasi usia, Pak Haikal. Tidak dibatasi usia ya. Jadi ada yang SD kelas 4, 5, 6, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang mahasiswa, bahkan ada yang bapak-bapak sama ibu-ibu yang sudah berkeluarga. Jadi karena mereka mau menambah ilmu pengetahuan, wawasan tentang bahasa dan budaya Mandarin, mereka belajar ke perpustakaan Kelurahan Cisarua. Nah, kalau untuk beasiswa ke Cina, yang Lause Jobi tahu,
itu dari 10 murid les Lause yang pernah kursus, itu kebanyakan usianya masih usia sekolah Pak Haidar. Jadi mereka selama kelas 2 SMA mau ke kelas 3 itu sudah punya rencana untuk ngambil beasiswa ke Cina. Jadi mereka jauh-jauh hari sudah bimbingan dengan kita belajar materinya tentang pengenalan HSK, ujian kemampuan bahasa Mandarin. Jadi pas lulus kelas 3 SMA, mereka udah siap untuk mengikuti tes saringan masuk di negeri Tiongkok ya, seperti itu. Dari pengalaman Lause Jobi ngajar, kebanyakan murid-murid Lause yang dapat beasiswa ke Cina itu masih ya usia muda, ada Sekolah. yang usia sekolah ya. Ada satu lagi tuh yang paling tua itu beliau sudah S1 di Chungbo, terus beliau dapat lagi beasiswa S2, jadi beliau nerusin lagi di Chungbo. Kebanyakan sih rata-rata ya umur 19-an, 20 sampai 35-an itu masih bisa Pak Haidar. Kalau misalkan mencoba ini mendaftar beasiswa ke Chungbo ya. Karena sebenarnya di Mandarin itu yang namanya sekolah atau kuliah itu tidak mengenal batasan usia sebenarnya. Karena ada pepatah Mandarin mengatakan sui zicing, belajar itu tidak ada batas ya. Jadi sui tau lau, sui tau se, sui hui wan. Jadi kita belajar sampai tua, sampai akhir hayat, tidak akan pernah habis ya. Jadi terus belajar. Jadi kalau disingkat itu sui cicing, belajar, sebenarnya tidak ada batasannya. Sebenarnya seperti itu. Boleh ada lagi, boleh Lause Jobi bertanya. Kalau di Hong Kong itu pakai bahasa Mandarin atau Hokkien? Hong Kong. Kalau di Hong Kong itu Kanton. Oh, beda lagi bahasanya. Ya, Guangdongi bahasa Kanton misalkan Ni Jiao Sema Mingje itu Lei Mat Ye Meng bahasa Kanton. Ngoi He Chong Hui Pin. Itu bahasa Kanton contoh. Misalkan contoh lain, misalkan di Mandarin Lause Cao An, selamat pagi guru. Kalau di Hokkien Sin Si Cha An. Kalau di bahasa Kanton Lou Si Chou San. Itu beda. Jadi tulisannya tetap Mandarin tapi beda dialek Pak. Karena di rumah Lause, di galeri Lause juga mengkoleksi buku-buku turunan bahasa Mandarin seperti bahasa Hokkien, bahasa Kanton. Ya. Karena itu sering kalau ada TKI yang mau ke luar negeri, kadang Lause suka bantu-bantu juga ya, bantu-bantu juga menjelaskan materinya. Kalau dulu Lause belajar bahasa Kanton sama teman kuliah di BINUS dulu, namanya Mr. Andi Leo. Beliau ayahnya orang Hong Kong gitu, ibunya orang Surabaya. Terus beliau kuliah di BINUS Jakarta Barat. Jadi beliau bahasa Mandarin lancar, Kanton bisa, Inggris bisa, Indonesianya pun lancar. Jawa pun lancar. Bahasa Jawanya mungkin lancar juga, Surabayanya. Bahasa Surabaya lancar. Surabaya. Baik, terima kasih Lause. Oh ya, satu lagi Lause. Kalau di kita bahasa Indonesia kan ada huruf A, B, C sampai Z ya. Kalau Mandarin ada nggak seperti itu? Mandarin itu ada Hanyu Pinyin itu fonetik ya, yang kayak pe, me, fe, te, ne, le, ke. Kurang lebih itu ada 23. Itu tuh metode penyuaraan atau sarana untuk mendubbing suara kanji. Suara kanjinya. Itu ada 23 aja. Tapi kalau huruf Hanje atau huruf kanjinya itu ada berapa, itu lumayan banyak ya. Cuman nggak usah sebutin berapa banyak. Takutnya nanti siswa yang mau belajar jadi apa? Mundur. Tahun dulu semangatnya Pak Hidayat. Kalau untuk fonetiknya sedikit, cuma 23 kurang. Baik, terima kasih Lause Jobi. Ya, sama-sama Pak Hidayat.
Oke, terima kasih Pak Haikal. Nah, karena kita untuk narasumber utamanya itu adalah Mas Kolik ya. Nah, mungkin dari teman-teman dan Bapak Ibu Akang Teteh para audiens yang ingin ditanyakan kepada Mas Kolik sebagai narasumber atau pembicara webinar hari ini, dipersilahkan. Mungkin Bapak Haikal ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Kolik selaku narasumber. Mas Kolik ini adalah salah satu WNI, warga negara Indonesia, yang berkuliah di Nantong University, China, di semester 6. Nah, mungkin Pak Haikal ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Kolik? Ya, dari saya mungkin kalau ingin mengikuti seperti Mas Holik ini untuk dapat beasiswa itu bagaimana caranya ya? Baik beasiswa dari pemerintah RI atau mungkin ada beasiswa undangan dari pemerintah RRC gitu. Barangkali mungkin ada informasi yang bisa disampaikan oleh Mas Holik. Terima Oke, kasih, itu saja. oke baik, terima kasih banget Pak Haikal. Dari tadi saya menyimak tentang apa yang Pak Haikal sampaikan. Tadi membahas tentang beasiswa. Beasiswa itu sekarang kan ada namanya Chinese Government ya kan. Chinese Government itu dari pemerintah Cina. Chinese Government Scholarship. Nah, itu kalau mau dapetin itu kan tergantung dari kampus masing-masing. Itu biasanya menyediakan, tapi dengan satu persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu sertifikat HSK yang tadi hanya sweeping kause, dan levelnya itu kan tadi ada yang beginner, intermediate, ada yang advance, ada yang master, itu kan tergantung level-levelnya. Tapi kan yang dituin sampai HSK 4 atau 5 itu kan. Itu udah intermediate, udah pasti lolos. Karena itu salah satu syarat. Kalau ditanya bagaimana mencarinya, sekarang kan kayak di pemerintah kita kayak KBRI juga membuka beasiswa ke Cina. Tapi tentang syaratnya ini bagaimana? Nah, syaratnya itu tadi. Kalau kita bisa bahasa, syukur-syukur levelnya udah tinggi, itu udah dipastikan bisa keterima. Itu Pak. Baik, terima kasih Mas. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali dari para audiens. Mangga, Bapak Ibu Akang Teteh. Makasih Kang Rehan. Mangga. Mas Solik, saya mau nanya dong kalau untuk apa namanya biaya hidupnya nih di negara Cina itu apakah besar kayak Jakarta ataukah seperti apa, dan apa namanya lifestyle-nya di Cina itu seperti apa? Baik, aku bisa bicara ini ya. Kan pembahasan kita itu kan bagaimana caranya kuliah ke negeri orang gitu kan. Kalau kita ingin mendapatkan beasiswa di negara orang, itu kita harus melihatkan kurs dulu. Jadi kayak di Arab, teman saya kan ada yang di Arab, Mekah, ada yang di Mesir juga, ada yang di Turki, ada yang di Korea, ada di Jepang, ada di Eropa juga, dan itu kan mereka dapat beasiswa. Dan mereka itu kan kuliahnya sekarang di luar negeri. Nah, kalau ingin keluar negeri itu kita harus bijak melihat kurs di negara tersebut. Nah, di negara tersebut berapa sih? Kayak di Amerika sekarang menuju 14.000 ke 15.000 kalau ditotalin $1. Nah, kalau misalnya di Turki berapa? Nah, kalau misalnya di Taiwan berapa kursnya? Di Jepang juga sama, Korea sama. Jadi kita harus bijak sebelum kita keluar negeri nih, anak didik kita. Kita harus bijak dulu di negara tersebut kursnya berapa. Takutnya di tengah jalan pembekakan dari perekonomian keluarga nggak cukup dan di kurs sana sangat tinggi. Kayak teman saya di Jeddah itu kan kursnya 4.000. Nah, kalau di Cina ini itu kursnya 2.200. 1 yuan atau 1 kuai itu 2.200 sekarang, untuk sekarang ya. Nah, untuk penukaran dari uang Indonesia ke RMB itu kan pasti ditukar. Misalnya 10.000 dapatnya berapa, dikurangin. Ya, dibagi dua aja 10.000, dibagi 2.200. Pasti ya minimal 4 sampai 5 yuan gitu kan. Nah,
Kalau biaya hidup di Cina untuk aku makan itu atau hidup itu paling 1,5 juta itu untuk makan untuk hidup dan udah sama internet. Nah, jadi kan kalau kalau di kantin aku kan ada kantin muslim itu pasti murah. Tapi kalau misalnya di luar itu harganya sekitar 15 yuan sampai 20 yuan. Nah, jadi gaya hidup di Cina itu hampir sama kayak di Jakarta menurutku. Jadi kita kalau misalnya ke luar negeri itu kita harus bijak dulu di negara tersebut itu berapa biaya hidupnya dan lifestyle-nya. Kayak teman saya di Korea itu kan sampai apartemen itu per bulan bisa sampai 7 juta. Belum makannya, belum ini. Nah, jadi kita harus tahu nih, aku pengen kuliah di negara tersebut tapi biaya hidupnya bagaimana ya? Terus kondisi hidupnya seperti apa ya? Nah, jadi kita harus melihat dulu kurs harganya. Jadi biar tidak ada pembekakan pas awal. Baik. Oke, Satu lagi Mas Solik, aku mau nanya, Ya, kalau kita kan kuliah nih di luar negeri, otomatis kan ada salah satu organisasi ya yang menghimpun apa namanya mahasiswa Indonesia. Nah, keunggulannya apa sih Mas kalau misalkan kita kuliah di sana terus kita gabung di salah satu organisasi itu? Itu yang pertama. Yang kedua, apa sih namanya? Kalau misalkan nih keunggulan kita kuliah ya apa namanya? Apa sih keunggulan kita berkuliah di luar negeri gitu, karena yang center di berita itu banyak teman-teman LPDP yang tidak mau kembali lagi ke Indonesia setelah mengenyam pendidikan atau setelah lulus di luar negeri itu. Nah, menurut Mas Solik itu seperti apa? baik. Tadi keunggulan kita kuliah negeri ya. Banyak banget kayak kita membuka jendela dunia pemikiran, mindset, dan itu akan berpengaruh ke diri kita dan keluarga maupun sekitar. Dan bagaimana kita bergabung ke salah satu induk itu kan wadah ya. Nah, itu kan kita syaratnya itu harus kuliah di luar negeri. Itu pasti, itu harus pasti. Dan di situ kita akan mendapatkan pengalaman baru, teman baru, dan segi wawasan yang menuju kita ingin kemana. Jadi kita kayak seminar di luar negeri sekarang kan banyak, terus akan kembali. Nah, dan tadi yang masalah LPDP yang tidak ingin balik ke Indonesia itu adalah uh, harusnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah, harusnya memfasilitasi orang-orang yang sudah belajar di luar negeri. Jadi ketika kembali itu sudah mendapatkan posisi kayak pekerjaan yang layak dan gaji yang sesuai. Nah, kenapa tidak balik? Karena birokrasi kita seperti ini. Dan itu harus diubah gitu kan. Jadi di Indonesia itu kan masih rentan ya tentang sistematis, mekanisme, dan birokrasi, dan itu harus dikelola sebenarnya, dan itu harus diperbaiki. Kalau itu sudah diperbaiki, anak-anak yang di luar negeri itu pasti berkeinginan untuk mengubah dan menjadi wajah baru lah untuk sekitar. Nggak mungkin enggak, jika kita mempunyai keinginan, pasti kita ingin mendapatkan sesuatu kan. Nah, apakah ketika kita tidak kembali ke Indonesia bukan berarti kita tidak mencintai negara kita? Pasti semua bilang mencintai negara kita. Tapi yang kita lihat, birokrasi Indonesia masih berantakan. Seharusnya harus itu menjadi evaluasi pemerintah kita untuk terus diperbaiki dan diperbaiki. Jika itu diperbaiki semuanya, teman-teman kita yang ada di luar negeri pasti akan kembali ke Indonesia dengan wajah yang baru dan semangat yang baru dan melihat uh, di luar negeri dan kembali ke Indonesia untuk mengelola bangsa kita. Nah, di kita ini di luar negeri kita tetap masih punya jiwa nasionalis dan patriotisme karena itu bentuk tanggung jawab kita semua ketika kita di luar negeri pasti merindukan uh, kampung kita sendiri bahasanya. Kampung kita sendiri karena
walaupun saya di Cina, saya juga rindu sama orang tua juga, sama keluarga, teman dekat. Pasti ada keinginan balik. Kan nggak selamanya saya dan teman-teman saya juga di luar negeri. Pasti akan balik ke Indonesia. Baik. Oke, mungkin Kang Indra terjawab pertanyaannya. Sudah. Oke, betul. Jadi betul ya Mas Solik, jangan sampai kita kacang lupa kulit ya Mas ya. Ya betul. Oke. Nah, iya Mas, ini ada yang bertanya nih dari Teh Risma gitu kan. Nah, beliau mau nanya juga nih ke Mas Solik katanya kalau birokrasi cara apply atau cara melamar pekerjaan di Cina itu seperti apa sih Mas Mm. birokrasinya gitu? Apakah ada misalkan batasan atau misalkan apa namanya itu ada misalkan eh, aturan dan sebagainya gitu. Birokrasinya seperti apa? Untuk ngapli di perusahaan Cina, misalnya di Cina, minimal kamu bisa bahasa. Itu udah pasti. Tingkatannya seperti apa, dan dilihat juga struktur pendidikan. Kamu jenjang pendidikannya udah sampai mana nih? S1, S2, atau S3. Semakin grade-nya tinggi, itu semakin tinggi gajinya. Di Cina itu seperti itu. Jadi kita S2, S3 itu pasti jadi dosen. Bisa jadi dosen, bisa jadi tenaga ahli, bisa jadi ini. Nah, itu dilihat jenjang pendidikannya juga. Kalau misalnya jenjang S1 juga bisa dapat. Tapi kan di Cina itu melihat struktur juga. Semakin tinggi gaji itu kan dilihat juga strukturnya. Nah, kalau aku lihat yang sekarang ada temanku di Cina, Cina Indonesia, dia orang Indonesia tapi bekerja juga di Cina. Nah, dia juga pendidikannya S2 dan sekarang kuliahnya udah alumni sih ya, dan bekerja juga di Cina menjadi translator. Jadi dia bolak-balik Indonesia Cina. Dan rate harga yang ku pernah dengar dia bicara itu 15 juta. Itu. Tapi kalau misalnya udah di Cina itu 2 kali lipatnya. Oh gitu. Oke, siap-siap. Kalau untuk dari segi pendidikan juga berarti jabatan juga ngaruh ya Mas ya? Oh, ngaruh-ngaruh. Sama kayak Indonesia. Berarti sama seperti di Indonesia Mas ya? Sama-sama. Jadi kalau Oke. misalnya gaji tinggi, kenapa kok dia bisa gaji tinggi? Itu sebenarnya dilihat kemampuan. Semakin Mm-mm. tinggi gajinya, semakin kemampuannya harus harus lebih tinggi. Mm-mm. Kalau untuk pegawai negeri Mas nih di China itu seperti apa Mas? Oh, Pegawai negeri. pegawai negeri pasti yang kulihat ya lulusan-lulusan yang terbaik sih. Jadi nggak sembarangan, lulusan terbaik kayak Teh Xinghua. Apakah di pegawai negeri di Cina itu? Mm-mm. Hmm. Mm. Apakah di pegawai negeri di Cina itu pendidikannya itu di atas S1 Mas? Rata-rata S2 S3. Oh, oke. Jadi kalau kita lihat misalnya di Google ya, pendidikan di Cina sejauh apa sih? Itu kebanyakan S2 S3 karena mayoritas di sini melek akan pentingnya pendidikan. Jadi literasi untuk pendidikan itu di sini sangat penting. Karena di Cina ini sistemnya kompetitif banget. Kalau kita lihat anak SD itu pulangnya nggak jam 12, bisa bisa maghrib sampai jam 10 malam. Oh, SMA pun sama, ah, ah. jam 10 malam itu baru balik. Di tempatku kayak gitu. Jadi kalau di Indonesia itu jam 12 siang udah ngeluh, jam 4 ngeluh lagi, dibilang sistem robot. Ternyata di Cina lebih robot lagi. Karena negara di sini itu kan kalau berpegang itu tentang pendidikan ya. Kenapa pendidikan di sini penting banget? Karena pondasi negara, pondasi bangsa. Majunya sebuah negara itu dilihat dari pendidikannya tadi. Makanya di sini hard selling banget. Jadi hard skillnya itu lebih ke pendidikan, pendidikan. Jadi kompetitif banget. Jadi di sini tuh daya saingnya tinggi. Kalau kamu di kampus yang biasa-biasa aja, pasti daya saingnya biasa-biasa aja. Tapi kalau kamu di kampus yang luar biasa, kayak Peking University, kayak Tianjin, kayak Tsinghua, itu tingkat apa ya pendidikannya tinggi.
di daerah saya sebelah itu kayak Shanghai University itu lebih tinggi lagi daya pendidikannya. Jadi di Cina itu daya pikir dan daya juang untuk belajar itu sangat tinggi karena struktur itu tadi. Kalau kamu ingin sukses di Cina itu the real sportif, kamu harus pendidikan harus tinggi mungkin. Jadi kalau kamu ya menjadi orang biasa-biasa aja, males segala ya itulah hasilnya nanti. Ya akan gaji dengan seperti ya hasil yang kamu sekarang biasa-biasa aja. Tapi kalau kamu punya latar pendidikan yang tinggi banget, itu untuk negosiasi apapun itu pasti keterima. Oh, oke, terima kasih Mas Fauzi. Mungkin dari teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu, akang teteh, ada yang ingin ditanyakan kembali pada narasumber kita, Mas Fauzi? Oh ya, Mas, mau nanya juga nih, saya pribadi nih. Kalau untuk sistem kurikulum di sana seperti apa, Mas? Yang Mas tadi bilang kan anak SD itu pulangnya itu bisa maghrib atau jam 10 malam. Nah, Ya, kalau di kita ini kan SD ini rata-rata pulangnya itu jam 1 atau jam 2. Nah, di jam 12 siang ini kadang-kadang anak SD ini sudah ngeluh, betul ya yang dikatakan Mas Sodik, udah ngeluh lah, apalah gitu kan, udah negatif thinking gitu kan. Nah, kalau untuk sistem kurikulumnya itu seperti apa sih Mas? Bisa sampai jam apa nama itu? Bisa sampai jam 10 malam gitu kan, bisa habis maghrib pulangnya gitu. Mungkin Mas bisa dijelaskan? aku bisa bilang seperti itu karena saya melihat sendiri kayak di tempat saya itu kan ada tempat kayak khusus anak gitu ya kan. Jadi orang-orang yang kayak dari kitchen itu kan pasti punya anak. Nah, anak itu ada tempat khususnya gitu untuk belajar. Ya, untuk mengerjakan PR atau segala macam. Nah, di Cina itu dia itu kayak anak usia dini itu tidak memainkan gadget. Ya, tidak memainkan gadget kayak ya teman-teman kita di Indonesia kan orang tuanya membiarkan anak gadget, ternyata itu pengaruh besar ke radiasi. Nah, makanya di Cina itu ada pembatasan usia untuk memainkan aplikasi seperti TikTok dan gadget juga di bawah umur gitu kan untuk usia-usia senjang gitu. Nah, di Cina tadi itu dia kalau misalnya siang hari pasti ada kurikulum tidur. Jadi tidur sementara gitu. Jadi untuk menenangkan pikiran. Jadi rehat dulu. Kayak kayak dia itu kayak apa ya? Hebatnya di sini menurutku bisa menenangkan orang-orang dan untuk daya juang semangat belajar itu tinggi. Itu yang menurutku salut banget karena kurikulum di Cina sama di Indonesia itu sangat berbeda. Ya. Nah, di satu sisi ada kurikulum di Cina itu namanya Kaokao. Jadi Kaokao itu SBM-nya di Cina. SBM di Cina itu kalau kamu ingin mendapat lulusan yang terbaik dan kampus yang terbaik, kamu harus mengikuti tes itu. Jadi semakin tinggi rankingnya itu semakin tinggi. Jadi emang kompetitif. Jadi nasib anak itu kan udah akan terlihat ketika mau SMA itu setelah SMA mau kemana itu kan bisa dilihat kamu mau yang terbaik atau biasa-biasa aja atau ini jadi ketemu hasilnya. Nah, kalau di Cina tadi dia yang saya bilang itu dia pulang kadang jam maghrib atau malam itu karena kompetitif. Kompetitif itu daya saing. Jadi daya saing di Cina itu sangat tinggi. Oke, siap Mas. Berarti untuk apa dari segi pendidikan dan daya saing di Cina itu berarti sangat tinggi sekali ya Mas ya. Ya, Oke, terima kasih Mas. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain dari para audiens ada yang ingin ditanyakan kembali kepada narasumber kita, Mas Holik, dipersilakan sebelum kita close atau tutup webinar hari ini. Mungkin dari Pak Haikal ada yang mau ditanyakan, Pak? Biasanya cukup kayaknya sih. Oke. Mungkin dari Laut Sejobi sebagai guest star webinar kita ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Laut Se?
Udah ya, udah dibuka ya. Mangga Lause, ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita, Mas Kolik? Maksudnya bertanya, Kang Rehan? Betul, Lause sebagai guest star webinar kali ini, ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Kolik sebagai narasumber utama? Dipersilahkan, Boleh. Lause. Kalau dari Lause Jobi hanya bertanya satu pertanyaan terakhir untuk Mas Holik ya, yang ada di Cungko Nanggung Taswi. Nah, kalau dari pengalaman Mas Holik selama ini kuliah di Cungko itu mengikuti perkuliahan full berbahasa Mandarin, apakah mengalami kesulitan atau lancar terus dalam menerima ini penjelasan mata kuliah dari dosen atau guru pembimbing di kampus? Jadi kan kalau Kira-kira misalnya baik-baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di kampusku itu kan ada 2 metode ya. Dan saya ini masuk di mahasiswa internasional. Di Cina itu ada 2 kelas, yaitu kelas Mandarin dan kelas internasional. Dan aku masuk di kelas internasional karena di lingkungan mahasiswa-mahasiswa internasional. Jadi kalau misalnya di Cina itu, kalau kita masuk di kelas Mandarin itu full Chinese. Nah, kalau di aku itu 2, jadi bahasa internasional kayak bahasa Inggris dan bahasa Cina. Dan itu dicampur. Jadi bahasa Inggris juga, bahasa Cina juga. Dan kesulitannya pasti orang Cina itu tidak bisa bahasa Inggris, itu kesulitannya. Orang Cina tidak bisa bahasa Inggris itu fakta, karena rata-rata orang Cina itu lebih suka sama bahasa mereka sendiri. Jadi daya ingat orang Cina untuk bahasa Inggris apa ya, seperti orang kita gitu. Nah, kalau di aku itu dosennya itu ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa Cina, jadi dicampur. Dan di kurikulum juga sama. berarti itu sangat membantu sekali ya Mas Holik. Ya, sangat membantu, Pak. Ya, menyelesaikan pekerjaan. Mhm. Luar biasa itu metode. Jadi kita apa ya, program di Cina itu ada namanya balance gitu kan, balance untuk mahasiswa-mahasiswa internasional yang ingin belajar ke Cina dan menggait ilmunya, dan itu kan akan kembali nanti bakal ke negara masing-masing dan akan menjalin kerjasama. Ujung-ujungnya kerjasama kepada orang Cina, karena Cina itu punya suatu program yaitu uh, One Belt System. Jadi One Belt System itu uh, untuk ngituin roda ekonomi, karena di Cina kan di mana-mana itu kerjasama, bukan tentang senjata ya, bukan, tapi kerjasama investasi. Nah, Cina kan kayak gitu, ciri-ciri khasnya kerjasama investasi, bukan perang senjata. Nah, yang saya lihat di sini tuh orang-orangnya ya disiplin. Kalau kekurangan negara kita kan kurangnya disiplin, itu aja. Kalau kitanya disiplin, insya Allah bisa. Apapun kesulitan pasti ada jalannya. Mas Jobi juga ngerasain dulu waktu eh, melamar kerja di perusahaan Tiongkok tapi yang cabang Jakarta. Itu di China Anli Petroleum Company atau Chungko Anli Yoyosen. Jadi dari pihak perusahaan juga tidak mempersulit, Mas. Begitu kita, walaupun Lause Jobi kuliahnya sarjana ekonomi dari BINUS Jakarta Barat, tapi karena kita belajar bahasa Mandarinnya sudah dari usia 10 tahun, tahun 93 waktu kelas 4 SD. Jadi akhirnya diterima oleh Mr. Chang Chen-se ya, selaku ownernya yang dari Tianjin itu datang ke Jakarta menginterview kita. Kata beliau itu tidak masalah walaupun kita backgroundnya sarjana ekonomi dikombinasikan dengan kemampuan berbahasa Mandarin yang bagus, itu akan lebih cepat diterima. Nah, alhamdulillahnya Lause Jobi langsung keterima setelah 3 hari
diinterview dan dites oleh beliau langsung, dan kita kerjasama juga dengan perusahaan tambang minyak bumi yang di Indonesia yang dipunyai oleh Bapak Insinyur Haji Hari Harlan. Itu dari pengalaman Lause Jobi, itu kemampuan berbahasa sangat penting Mas Ulik untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya. Waktu tahun 2011 Lause Jobi keterima di perusahaan itu gaji pertama udah langsung 6 juta. Tahun 2011 itu gaji pertama 6 juta. Karena dites kemampuan kita mendeteksi hance di naskah-naskah perusahaan seperti proposal kerjasama, naskah MOU atau arsip ekspor impor gitu. Itu sangat Lause Jobi rasakan manfaatnya Mas Uli. Dengan kemampuan berbahasa kita bisa cepat diterima di pekerjaan gitu. Terus juga dari kemampuan berbahasa juga Lause Jobi akhirnya bisa keliling Indonesia di perusahaan tambang minyak bumi, tambang batu bara, terus di biro travel. Kurang lebih Lause Jobi keliling sudah 12 provinsi Mas Uli di Indonesia dari kemampuan berbahasa. Itulah untungnya kemampuan berbahasa yang kita miliki ya, bisa mempermudah untuk mendapatkan pekerjaan yang cocok. Oke, terima kasih kepada Lause yang telah sharing betul juga ya yang dikatakan Lause ini. Jadi untuk kita mempunyai keahlian berbahasa ini bisa untuk bisa berkeliling dunia gitu ya Lause ya. Jadi bisa untuk bisa untuk menjelajah Indonesia gitu. Nah, oke. Sebelum kita tutup nih di close untuk acara webinar kali ini, nah pasti nih dari para teman-teman audiens bertanya-tanya, ini siapa sih yang pakai baju adat gitu kan yang ini. Nah, mungkin Lause bisa dijelaskan secara singkat gitu kan, yang Lause pakai ini apa, dan juga mungkin dijelaskan alat-alatnya itu apa gitu. Mangga Lause untuk di tahap closing ini. Nah, sebagai penutupan akhir, Lause Jobi memperkenalkan sedikit tentang kebudayaan tradisional Mandarin. Karena di perpustakaan Cisarua kita sering mengadakan kelas. Ini namanya hanfu atau baju adat khas Mandarin yang dipakai di era dinasti Qing. Biasanya oleh suku Manchuria kalau di Tiongkok. Nah, ini biasanya dikenakan oleh pangeran dari zaman dinasti Qing. Itu antara tahun 1644 sampai tahun 1911 Masehi, era dinasti Qing itu. Nah, ini contoh mahkota. Contoh mahkotanya seperti ini, Guangzhou ya. Mahkotanya merah, ada replika mutiara. Terus kedua ada contoh hanfu. Hanfunya ini kalau kita lihat sangat mirip dengan model baju koko yang dipakai di kebiasaan dari orang Muslim ya, ada kemiripan. Nah, ketiga, ini contoh sepatu adatnya. Nah, ini contoh sepatu adatnya. Ini namanya siece atau sepatu adat yang dipakai oleh pangeran atau orang-orang zaman kerajaan Tiongkok kuno ya. Contohnya seperti ini kurang lebih. Terus yang selanjutnya ini. Nah, kalau ini contoh kipas ya. Contoh kipas yang suka dipakai orang-orang tempo dulu. Ini Mandarinnya bacanya kungfusan. Kipas yang biasanya dipakai pangeran. Kungfusan itu maksudnya kipas yang dipakai oleh pelajar-pelajar yang sedang mendalami ilmu bela diri kungfu. Karena kipas pun bisa dijadikan senjata bela diri. Nah, kalau ini contoh payung tradisional yang suka kita lihat di film. Ini modelnya sangat mirip juga dengan yang ada di Indonesia. Ini kurang lebih seperti ini modelnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, itu pengenalan singkat
tentang kebudayaan Mandarin yang sering kita adakan di perpustakaan Kelurahan Cisarua. Kalau dulu di awal kita setiap 2 minggu sekali, ya. 2 minggu sekali sering mengadakan kelas kebudayaan tradisional. Itu hanya sebagai sarana tambahan saja untuk menambah wawasan buat siswa-siswa yang mengikuti kursus di perpustakaan Cisarua. Cukup sekian dari Lause Jodri, Kang. Oke, ya terima kasih kepada kami ya telah memperkenalkan kebudayaannya. Nah, oke mungkin dari Mas Mas Soli untuk closing statement-nya bisa kata-kata motivasi untuk kita semua. Baik, terima kasih Mas Rehan. Jadi gini, aku setuju banget sama program-program yang ada di perpustakaan Cisarua karena program itu yang akan membawa dampak ke sosial di lingkungan masyarakat. Jika itu diteruskan terus dan akan berpengaruh kepada masyarakat sekitar. Motivasiku untuk kita semua sama ya, kita jangan pernah mudah menyerah akan pentingnya belajar itu, karena kita tidak tahu ke depannya kita bisa jadi apa gitu. Oke, mungkin cukup Mas Soli. Oke, terima kasih kepada Mas Soli. Oke, terima kasih kepada Mas Soli yang sudah menyempatkan waktunya nih kepada kita semua gitu kan untuk sharing gitu para peserta webinar di hari ini. Nah, mungkin bisa teman-teman audiens bisa di open cam kamera kita sebelum close kita dokumentasikan dulu. Oke, satu dua, satu dua tiga. Oke, terima kasih. Oke, mungkin cukup sekian dari kita webinar hari ini. Semoga apa yang disampaikan Mas Solik, apa yang disampaikan oleh Lause Jodi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan juga